Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Syuaib Patimura. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan klaim kami keluarga Patimura di Desa Latu, bahwa kami adalah sesungguhnya turunan dari Kapitan Patimura itu sendiri. Tentunya klaim kami itu berdasarkan bukti-bukti, bukan asal bicara. Adapun bukti itu berupa bukti fisik dan juga non fisik. Bukti non fisik yang paling pertama adalah sampai saat ini saya dan keluarga besar Patimura yang berada di Desa Latu masih bermarga Patimura. Dan insya Allah marga itu terus melekat di kami hingga akhir hayat. Jika kita menelusuri seluruh desa-desa, seluruh kampung-kampung, seluruh dusun-dusun yang berada di Provinsi Maluku ini, maka insya Allah kita tidak akan pernah menemukan marga Patimura itu. Karena marga Patimura itu hanya berada di satu desa, tepatnya di Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram bagian barat. Kalaupun ada satu dua orang yang bermarga Patimura di luar sana, maka kami sangat berkeyakinan mereka adalah putra-putri terbaik negeri Latu atau Desa Latu, yang berasal dari keluarga kami. Bukti yang berikutnya bahwa di tahun 1825 ternyata Belanda kemudian mengetahui bahwa yang menyerang Benteng Rustede itu adalah pasukan dari Desa Latu yang dipimpin oleh Kapitan Alim Patimura atau Kapitan Patimura. Lalu kemudian di tahun 1825 itulah orang tua-tua kami ditangkap oleh Belanda, dibawa ke Saparua, kemudian dipekerjakan untuk mengerjakan jalan sepanjang 10 km. Yang kemudian jalan itu sampai hari ini masih utuh. Jalan itu dikerjakan tanpa memakai alat satupun, hanya memakai parang yang tidak ada ganggangnya atau biasa disebut dengan parang isi, kata kami orang Maluku. Jalan itu diberi nama Soloise, dan itu adalah merupakan bukti sejarah bahwa jalan itu yang membuatnya adalah orang tua-tua kami dari Desa Latu. Bukti yang berikutnya, ada bukti fisik bahwa setelah pasukan Patimura merebut Benteng Rustede, sebelum mereka balik dari Saparua ke Pulau Seram, Kapitan Patimura dan pasukannya menemukan ada seorang bayi yang disembunyikan di dalam peti. Lalu kemudian bayi itu diambil, diserahkan ke istri dari Kapitan Alim Patimura atau Kapitan Patimura, yakni Seruniwati Muri, yang saat itu ikut bersama suaminya dan pasukan untuk menyerang Benteng Rustede. Sekembalinya mereka dari Pulau Saparua ke Desa Latu, bayi itu kemudian diserahkan kepada Kapitan Riring atau keluarga Riring untuk dipelihara. Oleh negeri Latu, oleh masyarakat negeri Latu atau oleh masyarakat Desa Latu, bayi itu sehari-hari dipanggil sebagai Puane. Puane itu adalah bahasa kampung, bahasa Desa Latu yang menandakan bahwa kasih sayang mereka terhadap bayi itu sangat luar biasa.
Kemudian bayi itu dipelihara oleh keluarga Riring sampai dia berumur 7 tahun. Baru kemudian ada kapal Belanda yang masuk di perairan Latu dan mengumumkan kepada penduduk Latu, kepada masyarakat Latu, bahwa bayi itu segera untuk diserahkan oleh Raja Ahralpati yang saat itu memerintah. Kemudian bernegosiasi atau berdialog dengan masyarakat Latu agar supaya bayi itu diserahkan. Maka masyarakat negeri Latu, desa Latu bersepakat untuk menyerahkan bayi itu. Bayi itu kemudian dibawa oleh Raja Ahralpati ke Amahei untuk diserahkan. Jadi Puani itu diserahkan pada saat dia berumur 7 tahun. Bukti dari penyerahan itu kemudian pemerintah Belanda pada saat itu memberikan piagam penghargaan sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Raja Negeri Latu dan masyarakat Negeri Latu atau Desa Latu. Piagam penghargaan itu ditulis pada lembaran kualitas kertas nomor 2, kertas namanya Bisloi. Jadi Bisloi itu adalah merupakan kualitas kertas nomor 2 di dunia. Di dalam piagam penghargaan itu menyebutkan ada beberapa poin, diantaranya poin itu memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Desa Latu dan masyarakat Desa Latu. Lalu kemudian pemerintah Belanda menekan atau mencap kertas Bisloi itu, piagam penghargaan itu, dengan bahasa Belanda dan kemudian diikuti oleh Raja Ahralpati dengan memakai bahasa Arab Melayu. Bukti fisik ini yang kemudian sampai hari ini masih ada di negeri kami. Sebenarnya jika negeri kami tidak dibakar oleh RMS, tidak dibumi hanguskan oleh RMS di tanggal 29 April 1950, maka mungkin bukti-bukti fisik yang lainnya yang berkaitan dengan pasukan yang dipimpin oleh Kapitan Patimura atau Kapitan Alim Patimura saat ini masih ada. Tapi sayang, bukti kuat bahwa ternyata Kapitan Patimura itu berasal dari Desa Latu juga memicu tanggal 29 April 1950 separatis RMS kemudian masuk dari 2 arah, yaitu sebelah timur dan sebelah barat, menghantam dan membumi hanguskan desa kami. Pada saat itu korban berjatuhan dan kemudian sampai saat ini mencatat 864 orang masyarakat negeri Latu atau Desa Latu yang meninggal saat pembantaian RMS itu. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.